Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Artiwi. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 5. Oke, sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, kita masuk ke materi ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan mengamati gambar Beni melakukan gerak dasar memutar badan, bermain estafet bola, siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan memutar bagian tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar bermain estafet bola bersamaan bimbingan guru, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak memutar badan tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks percakapan, siswa dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan cermat. Yang keempat, dengan mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah dengan percaya diri. Yang kelima, dengan mengamati berbagai gambar tentang hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati berbagai gambar tentang hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. Yang ketujuh, dengan mendengarkan cerita tentang bermain estafet bola, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan dengan benar. Dengan mengamati benda-benda di sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat. Jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beni bersiap melakukan permainan estafet bola. Amatilah gambar tersebut dengan cermat. Nah, di sini Beni dan kawan-kawan akan bermain permainan estafet bola. Bagaimana cara memainkan estafet bola? Mari kita simak penjelasan berikut. Langkah-langkah bermain estafet bola. Yang pertama adalah siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim yang berada di depan. Yang ketiga, bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan cara memutar badan. Yang keempat, kaki tidak boleh berpindah. Dan yang kelima, tim harus bekerja sama dengan hati-hati. Nah, ini adalah langkah-langkah bermain estafet bola. Apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu?
Oke, kita simak bacaan berikutnya. Bermain estafet bola. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Beni bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Beni. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Nah, anak-anak, di sini di cerita ini kita bisa mengambil nilai yaitu agar kita disiplin. Jadi ketika kita menerapkan disiplin harus salah satunya adalah tepat waktu ya. Kemudian taat peraturan. Salah satunya itu ya anak-anak. Jadi disiplin itu wajib kita terapkan dalam diri kita sejak kecil. Apakah kita boleh meniru sikap Mei dan Dayu? Tentu tidak boleh, karena perbuatan Mei dan Dayu menunjukkan sikap tidak disiplin. Dengan sikap tidak disiplin itu biasanya mengganggu aktivitas kita bersama teman-teman yang lain ya. Jadi ketika kita telat itu dapat merugikan diri kita sendiri. Mari kita simak percakapan berikut. Kita baca bersama ya. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelas. Siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini adalah tentang tata tertib yang ada di sekolah. Kira-kira kalian bisa menyebutkan tata tertib yang lain tidak yang ada di sekolah? Kalau yang tadi sudah Ibu bacakan, di sini adalah tata tertib upacara bendera di sekolah. Nah, kenapa kita harus ada tata tertib? Karena dengan tata tertib itu bisa menjadikan hidup kita teratur. Dan tata tertib sekolah dibuat adalah untuk dipatuhi seluruh siswa di sekolah.
Perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Kita lihat pada gambar pertama, di sini ada seorang siswa memakai seragam tidak rapi. Apakah ini menunjukkan tata tertib di sekolah? Tentu tidak, karena di sekolah kita diwajibkan memakai seragam dengan rapi. Gambar yang kedua, kita lihat ada siswa memakai baju dengan rapi. Dan ini menunjukkan siswa tersebut mentaati tata tertib sekolah. Maka di sini kita berikan tanda checklist. Kita lihat gambar yang ketiga, ada siswa datang sebelum waktu masuk sekolah. Berarti siswa ini menunjukkan sikap disiplin, maka siswa tersebut menunjukkan melaksanakan tata tertib di sekolah. Gambar yang keempat adalah anak-anak melaksanakan upacara dengan tertib. Sudah jelas ini menunjukkan sikap tata tertib di sekolah. Dan gambar selanjutnya adalah bermain bersama-sama dengan teman. Nah, ini juga kita berikan tanda checklist. Ini ada juga siswa berpakaian rapi. Sudah jelas ya, ini menunjukkan dia melaksanakan tata tertib sekolah. Membersihkan kelas yang kotor. Nah, ini juga harus kita lakukan ya anak-anak. Kemudian di sini ada kegiatan membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Ini juga wajib kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita. Terakhir ada gambar seorang siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya, karena dapat merugikan diri kita sendiri dan teman-teman yang lain. Nah, ini adalah tugas pertama yang kalian harus kerjakan. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak ya, yang sebelumnya sudah Ibu bacakan. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Minta bantuan ayah dan bunda di rumah ya untuk membantu kalian mengerjakan tugas pertama ini. Ingat, tulisan tetap tulisan kalian. Jangan dibantu menulis oleh ayah dan bunda. Tugas yang kedua adalah kalian menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks yang sudah Ibu bacakan tadi, bermain estafet bola. Silakan disimak lagi, dibaca lagi, dan kalian jawab pertanyaan berikut. Nah, untuk tugas ketiga, kalian menuliskan ciri-ciri benda di bawah ini. Misalnya, yang pertama adalah gambar bola. Kalian menulis ciri-ciri bola tersebut, bentuknya apa, warnanya apa, terus teksturnya bagaimana, dan benda termasuk jenis wujud benda apa. Nah, itu kalian harus jelaskan, deskripsikan, atau kalian tuliskan ciri-ciri dari benda tersebut ya. Untuk gambar yang kedua adalah gambar sebuah buku. Silahkan kalian juga menulis ciri-ciri dari buku tersebut. Untuk gambar ketiga adalah pensil.
Sama Kak, tugasnya seperti nomor sebelumnya, kalian menuliskan ciri-ciri dari pensil tersebut. Nah, setelah kalian menulis ciri-ciri benda tersebut, kalian amati kembali, kalian baca hasil tulisan kalian dari ciri-ciri benda tersebut, kemudian kalian simpulkan ya. Jadi kalian membuat kesimpulan dari pengamatan kalian yang terdiri dari 3 benda tersebut. Oke anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga semua materi yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Jangan lupa terus mengulang-ulang pelajaran yang sudah Ibu Guru berikan agar kalian selalu ingat apa yang sudah kalian dapat. Terus belajar, terus semangat belajar, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Apalagi hari ini di Jakarta kita sudah mulai PSBB, pastikan kalian tetap berada di rumah untuk menjaga kesehatan, untuk memutus mata rantai dari virus corona. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.